Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu, host di Sipir Modcast by Sipir Moto. Nah, kali ini saya bersama dengan Bro siapa namanya? Bro Dwi Jaya Wardana atau akrab disapa dengan Bro Nanang. Mau berbincang-bincang nih seputar dunia rehabilitasi juga. Dan nggak jauh dari rehabilitasi kali ini, tapi beda topik. Nah, kita mau tanya-tanya dulu. Sebelumnya kita sapa dulu, Bro. Selamat pagi, Bro. Pagi. Feeling? Very good. Very good. Oke. Bahkan ini termasuk salah satu konselor yang kita kita ajak kerjasama untuk membina residen rehabilitasi medis maupun sosial yang ada di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Bro, kita mau sedikit tanya-tanya nih. Nah, tapi ada sedikit yang berbau privasi. Kalau misal nanti Bro Nanang berkenan, ya kita akan lanjutin. Kalau misal Bro Nanang nggak berkenan, silahkan di skip aja. Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Bro Nanang, kalau boleh tahu Bro Nanang ini awalnya bisa masuk ke dunia konselor itu seperti apa, Bro? Ya, baik, Bro Bayu ya. Jadi sebelum saya masuk ke dunia konselor, saya adalah mantan pecandu, jadi recovery addict. Jadi dulunya saya pernah menggunakan, yaitu mulai jenis sabu di 2006. 2006 saya masuk rehab di Ghana Recovery tahun 2019. 2019, berarti baru aja ya? Iya, pas bulan Maret. Selama di rehab, ya, seringkali konselor saya tuh menekankan saya untuk kosongkan. Kosongkan dalam arti? Above syndrome-nya disuruh jatuhkan, drop it off gitu, drop it off. Agar apa yang rehabilitasi tawarkan bisa saya terima dengan maksimal. Nah, di saat itu perlahan-lahan saya dipercaya untuk jadi supir pertama. Jadi supir? Jadi supir untuk intervensi. Supir apa ini? Intervensi. Intervensi berarti untuk visit ke... Intervensi itu jemput klien di Polres, gitu. Terus untuk intervensi dan menurut keluarga suruh mengantarkan keluarganya untuk dibawa rehab. Oh, berarti bagian penjemputan. Penjemputan di situ, awalnya di situ. Kemudian pas tahun 2020, selain saya diperbantukan juga di Ghana, saya mulai diangkat jadi asis mayor. Asis mayor ini apa, Bro? Pejabatan apa? Asis mayor itu asistennya mayor, jadi asistennya konselor saya. Konselor senior apa iya, gimana? Konselornya saya. Oh, konselornya Bro Nanang pada saat itu berarti? Iya, pada saat itu. Jadi, diperbantukan, kemudian dipercaya mengisi di tahun 2020, mengisi di bulan Juli di Lapas Timur. Di Lapas berarti sempat diperbantukan untuk jadi konselor di Lapas Timur. Iya. Sebelum ke lapas kita ini ya. Sebelum Lapas Barat ini. Jadi selama setahun di sana, kemudian 2021 diperbantukan di sini. Diperbantukan di sini. Iya. Dipercaya di sini untuk membina residen. Alhamdulillah. Berarti recovery ini bukan istilahnya berlangsung secara cepat, Bro ya? Bukan, perlu proses. Iya. Long journey istilahnya ya. Dengan perjalanan yang cukup panjang dari 2019 tadi ya? Iya, 2019 sampai sekarang 2021, ya kurang lebih makan waktu 2 tahun. Alhamdulillah. Dan yang Bro Nanang rasakan sendiri semenjak Bro Nanang ikut rehabilitasi sampai sekarang itu apa yang didapat Bro Nanang? Apa aja? Yang didapat banyak. Sambungan kembali sedikit demi sedikit. Sambungan dalam arti? Kalau pertama yang saya dapat itu satu sudah terlalu banyak. Memutuskan saraf-sarafkan gitu ya. Oh, gara-gara Bro Nanang ini make terus hanya sarafnya ini
banyak yang terputus. Banyak yang terputus. Bukan hanya saraf ternyata. Di luar itu hubungan-hubungan sosial saya juga terputus. Terputus. Iya. Banyak putusnya, nggak pernah silaturahim juga. Gitu. Malah bikin masalah mungkin ya. Sibuk untuk isolate mengisolasi diri. Play safe ya. Tidak ingin dikenali. Ya takut lah. Pokoknya banyak sekali yang parno-parno itu Iya. ya. Sehingga kita merasa apa aja yang kita lakukan bisa bersalah, gitu. bisa aja salah. Jadi kita hanya play safe aja, menyendiri istilahnya, nggak diketahui orang lain. Dan efeknya yang paling kentara apa bro? Waktu setelah direhab. Setelah rehabnya saya mendapatkan kepercayaan di situ. Ya awalnya kepercayaan dari lembaga tersebut, lembaga rehab. Alhamdulillah, terima kasih karena referee telah mendidik saya dan saya mendapatkan banyak kepercayaan. Jadi tanpa saya minta, kalau dulu saya minta kepercayaan nggak dikasih ya. Dulu diemnya saya itu sudah salah. Diemnya saya. Soalnya nggak dipercaya tadi. Iya. Ada kotak sepeda motor gitu kadang, gelisah keluarga. Gitu. Alhamdulillah sekarang itu bukan kepercayaan itu didapat di lembaga, ya di lapas ini, di keluarga. Diterima lagi ya. Iya. Berarti benar-benar efeknya dari yang namanya narkotika ini benar-benar merusak segalanya bro ya. Alhamdulillah. Iya. Sangat-sangat merusak. Alhamdulillah saya bisa memperbaiki perilaku saya, hingga saya semuanya lah, meskipun nggak secara langsung, sebab pemulihan ini saya menjadi pecandu nggak cukup 1 hari. Betul ya, berhari-hari bahkan berminggu mungkin ya. Jadi prosesnya ini juga perlu pengorbanan juga. Iya. Penasaran saya nih bro, pada saat bro Nanang pakai kan posisinya berarti sudah berkeluarga ya? Ya sudah berkeluarga. Berarti imbasnya apa bro yang ke keluarga, terutama ke istri anak? Ada nggak imbasnya? Sangat banyak imbasnya. Imbasnya itu kurang perhatian ya. Bro Nanang kurang perhatian ke istri anak ini. Iya. Terus ke pekerjaan saya jering ini juga. Sebelum jadi konselor nih, saya penasaran nih Bro Nanang dulunya seperti apa, kan kita belum pernah tahu ini pemirsa semua ini. Iya. Jadi saya kerjaan itu sudah awalnya nggak masuk 1 hari, dalam 1 minggu 1 kali. Terus sampai 1 minggu full saya nggak masuk. Itu karena efeknya pakai itu atau gimana? Iya. Jadi karena sudah waktu yang saya menggunakan terus nggak bisa menggunakan, itu tidur terus, malas, dibangunin marah-marah saya. Jadi perlu menggunakan kembali baru saya semangat untuk kerja. Iya, untuk kerja. Tapi kan kita tahu sendiri bro, semakin banyak narkoba ini dipakai, bagaimanapun caranya, kan otomatis organ di dalam tubuh kita juga terkikis nih. Iya. Rusak. Nah selama pemakaian ini ada nggak di organ tubuh Bro Nanang yang sifatnya menolak dan akhirnya malah sakit, ada nggak? Ada, di tangan sebelah kanan ini mulai efeknya. Iya. Apa? Kebas. Kesemutan. Gitu. Ya. Sering nyeri berarti. Sampai saat ini. Iya. Sekarang ini terasanya, kalau dulu kan seharusnya sudah nyeri, gunakan lagi nggak terasa. Gitu. Gunakan lagi nggak terasa. Nah sekarang udah lama nggak menggunakan. Nah ini ya dampak dari pemakaian itu. Pemakaian misalnya kalau ini kebasnya yang benar-benar kebas, ini pengaliannya Bro Nanang untuk ngobatin kebas ini bagaimana dampaknya ini? Di latihan digerak-gerak, genggam ya. Dan terus setiap pagi panas gitu. Caring gitu ya kalau orang bilang, dede kalau orang Jawa bilang. Bro, menarik nih ketika saya ketemu dengan konselor yang dulunya punya basic pemakai juga. Berarti kan kita mikirnya kalau akal sehat kita berjalan, Bro Nanang ini kan bisa berubah. Jadi nggak ada penilaian buruk lagi tentang pecandu. Pecandu ini memang kalau pada saat mereka aktif pakai berarti kan bisa menyusahkan, bahkan merugikan, bukan cuma psikis tapi material juga. Nah setelah mereka mau berubah, berarti niatnya ada kan bro ya? Yeah. Niatnya ada, mereka mau berubah, terus akhirnya mereka jadi dipercaya lagi, dimanfaatkan lagi, bermanfaat lagi, dipergunakan lagi. Berarti kan
aslinya ada gitu loh, niatnya ada, cuma tinggal apa sih yang membebani mereka untuk berniat berubah? Apa karena ketergantungan ini begitu berat? Ya, jadi sangat berat ya, karena di dalam diri itu ada musuh yang sangat licik, ya, adiksi itu tersebut yang mengendalikan. Jadi ada dalam benak itu untuk kok gini ya hidup saya kok apa terasa apa ya, nggak berharga, kok terus-terusan gini, masa seperti ini terus gitu ya. Sebenarnya ada ya pikiran seperti itu pada saat Ada ya? tapi cuma berapa detik gitu atau berapa menit gitu, Sekilas ya, at sekilas. glance saja Iya, ya. karena memang saya nggak bisa mengendalikan tubuh saya. Jadi kan main control your body. Nah, jadi pikiran saya tidak bisa mengontrol tubuh saya sendiri, jadi saya menjadi budak Dari yang namanya dari diri narkotika saya ini ya. sendiri. Iya. Bro, tanggapan istri ketika tahu Bro Nanang pakai itu seperti apa, Bro? Kalau boleh tahu loh saya. Iya. Kalau misal hal ini memang benar-benar privacy, skip aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak apa-apa. Gak apa. Jadi buat pengalaman dan mirroring ya, cerminan juga. Jadi tanggapan istri ya kaget juga awalnya. Waktu pertama memakai saya langsung seperti apa? Langsung banyak waktu itu. Ya sampai jatuh, sempat jatuh. Kenapa kamu gitu? Akhirnya ketahuan pas waktu celana saya dicuci ya, di situ sama marah-marah, kenapa itu. Nah disitulah istri saya konsul sama orang tua, sama Orang tuanya Bro Nanang Iya. atau mertuanya Bro Nanang? Orang tua. Kalau Orang tua. Ya sama Shock teman-teman yang sudah direhab. Sempat shock nggak orang tua dengar kalau Bro Nanang pakai? Sempat. Bahkan sampai mohon maaf ya, sampai jatuh sakit atau cuma sekedar shock terus kembali lagi kepercayaannya? Iya, orang tua sampai bilang seperti ini, kamu memang nggak pernah ngomong kasar sama saya, tapi kamu nusuk dari belakang. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Nggak pernah marah Kayak orang tua maksudnya nggak pernah ngelawan, tapi kamu nusuk dari belakang. Itu yang terus saya sampai bertekad untuk mau berubah. Lagi saya mendapatkan ilmu itu, semua orang pasti berubah di konsep isi itu. Pasti ini bikin nambah saya keyakinan untuk bisa mendapatkan pemulihan tersebut. Berarti sempat ada omongan seperti itu ya? Iya. Nah, pada saat Bro Nanang mendengar omongan seperti itu, apa punya langsung niatan, oh saya harus berubah, atau nunggu berapa lama lagi itu, atau gimana? Harus. Pas waktu beliau ngomong, ini pas bapak saya sendiri yang ngomong, ibu terus nangis itu, kamu nusuk dari belakang saya sampai berhenti saya berhenti gitu. Berjanji bersumpah waktu itu. Memang semenjak saat itu Bro Nanang fokus untuk berhenti, langsung ikut rehab itu? Atau enggak, waktu itu saya pindah langsung ke Jember waktu itu. Jember berhenti berapa tahun ya, cuma ada pengalihannya ke alkohol. Oh, di Jember sempat beralih ke alkohol? Iya benar. Sebelum terus kembali ke sabu lagi, karena ya dikasih peluang enak gitu, jadi sampai lupa. Niatannya Bro Nanang tadinya kan mau keluar dari sini supaya jauh biar meninggalkan yang namanya trigger tadi, lingkungan tadi ya. Iya. Tapi kok malah ada pengalian di Jember. Bahkan sampai merambah ke yang lain, alkohol juga. Dan itu rasanya gimana, Bro? Wah, hancur, habis semua sampai numpuk utang. Habis sampai numpuk utang di Jember itu? Iya. Di Jember ini di rumahnya Bro? Di istri. Oh, istri aslinya benar? Iya, di Jember. Oh gitu. Bro, pemirsa ini mungkin belum tahu Bro, konsep trigger ini seperti apa. Nah, mungkin Bro Nanang bisa bantu jelaskan ke pemirsa semua. Oke. Jadi konsep trigger ini, namanya tiga ya. Jadi yang perlu dijauhi ya. Dijauhi, hilangkan bahkan. Ya, alat dan barang, itu yang pertama. Yang pertama alat dan barang. Yang kedua teman. Partner in crime-nya itu. Partner in crime ini. Iya. Yang ketiga lingkungannya. Lingkungannya. Iya, lingkungan yang tidak kondusif ya boleh hijrah.
hijrah jangan setengah-setengah kalau Kalau mau hijrah ya harus total ya, Iya. 100%, 100%. Bahkan kalau perlu 1000% ya. jadi perlu pengorbanan juga. Perlu Gitu, pengorbanan. Tapi juga. memang harus seperti itu sih kalau menurut saya. Ketika kita pengen berubah, ya kita harus meninggalkan hal-hal yang lama, yang menjerumuskan kita tuh hilangkan semua, tinggalkan semua. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus fokus dengan kehidupan yang baru. Jangan sampai kita terseret lagi ke masalah yang lama. Benar. Tapi saya salut ke Bro Nanang nih. Alhamdulillah. Perubahannya kelihatan gitu loh, dari yang awalnya pecandu terus sekarang jadi konselor, bahkan bisa mengarahkan residen ini yang notabene warga binaan, yang notabene napi, juga dapat treatment yang sama. Siap. Terima kasih Bro Nanang. Sama-sama. Selama ini saya begitu dibantu. Saya di sini selaku instruktur di program rehab juga sangat terbantu dengan adanya konselor yang bekerja sama dari lembaga luar. Jadi kita nggak sendiri di sini, saling bahu membahu supaya warga binaan kita terhindar keluar dari adiksi narkotika. Bro, ada kesan dan pesan nggak untuk narapidana yang ada di sini supaya mereka nggak make lagi atau mereka semangat ngikuti rehab? Ada nggak? Coba sampaikan. Oke. Pesannya untuk residen itu, yang pertama di konsep TC itu ya, semua orang bisa berubah. Konsep TC. Ya, semua orang bisa berubah. Jadi yakinkan wes, kalau saya bisa, kalau mereka bisa, ya seperti saya bisa ya, bisa. Kalian pun pasti bisa. Kalian pun bisa. Iya. Dan diingat juga, satu sudah terlalu banyak. Jadi 1000 nggak akan pernah cukup. Itu dipegang juga, pegangan. Dan untuk ke ininya apa selanjutnya, untuk yang terakhir ya, pesan-pesan terakhir untuk pikiran itu adalah magnet gitu. Pikiran adalah magnet. Jadi perhatikan, ya saya sempat ini ya dari motivator ya. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Belajar dari motivator ya. Iya, dari perhatikan apa yang kau pikirkan, waspadai gitu, perhatikan. Karena itu akan berubah, keluar menjadi ucapan. Jadi istilahnya apa yang dipikirkan itu akan keluar dari ucapan. Ya, jadi dari ucapan itu akan berbuah tindakan. Tindakan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk karakter, dan karakter tersebutlah yang akan menentukan takdir kita. Jadi takdir yang bisa dirubah. Ada yang takdir yang nggak bisa dirubah, dan ada yang takdir yang bisa dirubah. Yang di situ, maka untuk bisa mendapatkan takdir kita yang baik, ya pikiran baik dulu lah. Positive thinking dulu ya. Baru yang lain mengikuti. Nah, menarik nih ketika Bro Nanang ngomong masalah takdir. Saya yang notabene sudah kenal dengan Bro Nanang lumayan lama, menarik kenapa setiap kali postingan Bro Nanang ini selalu berkaitan dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya, saya mengikuti terus lah story-storynya, peranan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini di kehidupan Bro Nanang yang sekarang ini sejauh mana? Ya. Sangat berperan atau? Sangat berperan. Jadi di langkah 11 mungkin ya. Itu semakin saya dekat, semakin Allah dekat. Bahkan saya pernah saya sering juga merasakan sebelum saya minta itu sudah disediakan. Itu yang membuat saya lebih yakin lagi. Sampai waktu itu yang mau ke Polres Bangkalan gitu ya. Saya waktu itu masih jadi residen, masih jadi chip gitu. Pengen saya ikut PM itu Bro ya. Ke Polres Bangkalan untuk jemput klien. Belum terucap, Bro Nanang mau sista. Kenapa PM?
bisa nyucikan sepeda, bisa nyucikan mobil, bisa kan, siap. Dicuci, sudah cuci, ayo siap-siap kemana, ke Bangkalan. Alhamdulillah di situ. Terus keinginan untuk jadi konselor juga terrealisasi. Keinginan pengen ke lapas, pengen ngisi di lapas, terkabulkan. Keinginan saya pengen di lapas barat, waktu itu ada Bro-Haji, terkabulkan juga. Jadi Nah di situ saya semakin tambah yakin sama yang Tuhan Yang Maha Kuasa ini Iya. bahwasanya takdir udah disiapkan untuk Bro Nanang. Benar. Apalagi kalau niatan mau berubah pasti tambah didukung sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu berterima kasih ya Bro ya. Siap. Makanya saya sering ikuti, wah Bro Nanang ini religi ya, orangnya religius ya ternyata ya. Gitu juga. Jadi berusaha untuk satu kebaikan ya pasti 10 nanti yang datang. Satu saya ingatkan, satu kebaikan dilakukan, Iya. 10 kebaikan selanjutnya akan dituai istilahnya. Meskipun itu berupa peringatan, warness gitu. Meskipun saya ngasih warness gitu, feedbacknya itu nggak baik juga ya. Nanti juga 10 orang mewarnaskan saya. Dan pas saat saya limbung ke kanan, limbung ke kiri itu selalu ingat. Ada yang ngingetin. Bagaimana kalau saya 100? Berarti kan 1000 jadi nggak sampai out of track gitu. Out of track. Selalu tercas. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kita berbincang kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya Bro Nanang ya. Tetap semangat Bro. Semangat. Membina warga binaan kami yang notabene mungkin awalnya nanti akan sulit dikasih tahu. Tapi inilah tantangan kita. Iya, memang nggak jauh beda sama saya dulu waktu orang tua juga. Nah iya, seperti itulah. Merasakan apa yang dulu Bro Nanang dirasakan kan. Iya, benar. Tantangannya Bro, ketika Bro Nanang mengetahui kalau si residen ini sulit nih untuk diatur. Pernah nggak rasain seperti itu? Pernah. Berapa kali? Sering kali. Oke, kita bicara tentang yang paling diingat Bro Nanang pada saat menerima tantangan itu. Ya, reaknya. Reaksi mereka ketika kita kasih himbauan, mereka bereaksi. Terus ya mokong juga, terus nggak mau program gitu ya. Nggak mau program. Iya, tapi saya nggak menyalahkan mereka juga. Saya coba introspeksi pada diri saya, dari orang tua juga pesan ya. Tolong bantu mereka seperti konselormu membantu kamu. Seperti memposisikan diri seperti itu. Seperti ibu juga menunggu kamu, di mana kamu sering janji ya berhenti tapi buktinya seperti itu. Ya alhamdulillah kamu sekarang coba terapkan apa yang telah kau dapatkan. Jadi saat saya telah memberikan, menawarkan, dia nggak mau menerima, ya mungkin metode saya saja yang kurang. Jadi saya harus membenahi. Pendekatannya lebih diintensifkan mungkin ya. Iya, karena saya wajibnya cuma hanya menawarkan dan memberitahu, mendampingi, bukan merubah. Mereka merubah ya mereka menawarkan sendiri. opsi, misalnya ada 3 opsi, si A nanti endingnya akan seperti ini, si B akan seperti ini, si C akan seperti ini. Siap. Berarti sejauh itu ya. Iya. Jadi biar nggak jadi beban juga. Saya kan memang nggak melewati batas juga saya. Kamu kok nggak menuruti kata-kata saya? Nggak seperti juga. Gitu. Karena mengubah secara istilahnya itu kan dirinya direct ya, langsung ya. Ya memang perlu proses. Nggak serta-merta langsung berhasil, enggak. Kalau misal pun mereka react atau mereka males istilahnya, ya ini malah tantangan bagi kita. Ya apa bisa merubah malesnya mereka jadi yang rajin. Benar. Gimana ngerubah react-nya mereka, etika, sopan santun, kedisiplinan. Ini memang mengikuti nantinya. Benar. Program kalau dia mau berubah, ya program yang memaksa mereka untuk berubah. Iya, dan harus. Dan di rehab ini memang harus seperti itu. Ketika kita melaksanakan program rehab kok endingnya atau outputnya, resultnya, hasilnya ini nggak ada perubahan, berarti kita yang gagal. Nah, maka dari itu adanya rehab harus adanya perubahan. Setuju nggak? Setuju, sangat setuju itu. Oke, terima kasih Bro. Are you ready? Ready. Feeling? Very good. Very good. Terima kasih. Sama-sama. Ya, oke pemirsa,
sekian dari saya host Sipir Podcast by Sipir Moto. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.